Kafir ada 4 bentuk. Oke? Kafir ada 4. Zat. Yang pertama, nah, ini semuanya, dihalalkan, diharamkan darahnya, nggak boleh ditumpahkan. Nggak boleh juga dirampas hartanya, nggak boleh dirusak nama baiknya. Tuh, dia punya hak, harus dijaga. Kecuali satu tipe, kafir harbi doang. Ini juga dalam kondisi dan syarat-syarat yang detail. Tapi secara umum kafir nggak boleh diganggu, nggak boleh dirusak nama baiknya, nggak boleh ditumpahkan darahnya, nggak boleh dirampas hartanya, kecuali dengan hak. Kecuali dengan hak maksudnya kecuali emang ada aturan yang mengatur kasus yang terjadi pada dia, gitu, ya, sehingga akhirnya boleh digituin. Fahim ya? Kafir ada 4. Yang pertama kafir zimmi, kafir yang hidup di negeri Islam. Berada di bawah pemerintahan kaum muslimin. Maka dia punya hak sebagai warga negara itu. Dijaga. Dijaga aibnya, dijaga hartanya, dijaga darahnya. Nggak boleh diapa-apain. Zimmi. Ya. Tetangga ente yang beda agama, tuh kafir zimmi. Dah. Hidup di negara kita, punya hak sebagai warga negara kita. Jangan diganggu. Tuh, zimmi. Kemudian kafir musta'man. Kafir yang dapat janji keamanan dari pemerintah muslim. Ya. Yani kafir dari negeri kafir datang ke negeri muslim. Dapat janji keamanan dari pemerintah muslim. Tuh. Maka nggak boleh dicolek, nggak boleh diganggu. Ini yang dibilang turis. Janji keamanan dari pemerintah muslim zaman sekarang visa. Visa. Inilah mereka para turis. Turis, ya. Dingin, turis. Meni turis. Dingin. Oh, tiris ya namanya, punten. Ya. Kafir yang ketiga, kafir mu'ahad, kafir yang punya perjanjian damai dengan kita. Kafir di negeri kafir dan punya perjanjian damai dengan kita. Maka jangan diapa-apain, jangan dicolek. Kita punya perjanjian damai, diperintahkan kita untuk menjaga janji kita, muslim kita. Nah, Indonesia sama Australia, tuh, Indonesia sama UK, Indonesia sama US, gitu. Belum ada peperangan, ya. Yang terjadi usaha-usaha untuk mendominasi satu sama lain belum sampai peperangan. Maka jaga perjanjian damai ini. Ya, sebagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan para kaum musyrikin di Makkah setelah perjanjian damai Hudaybiyah, nggak diperang. Kafir yang keempat, kafir harbi, kafir yang emang memerangi kita, memerangi kaum muslimin. Nah ini baru kita perangi mereka. Perintah-perintah memerangi mereka ini diarahkan ke kafir yang ini. Itu pun harus dengan peperangan yang memenuhi syarat-syarat peperangan. Jihad di dalam syariat ya. Apa syaratnya? Dipimpin oleh penguasa yang sah, yang constitutionally renowned, diakui secara konstitusional. Tuh. Bukan dipimpin sama ormas, awas, ormas ini jihad, ormas ini jihad, ormas ini jihad. Bukan. Ya. Harus dipimpin oleh penguasa yang sah di medan perang dengan panji yang jelas, bukan dengan ngumpet-ngumpet dan teror peperangannya, bukan. Izin orang tua tuh. Itu syarat jihad loh, awas, izin orang tua. Di antara syaratnya itu. Oke? Dan lain-lain.
Ini semua harus terpenuhi. Nggak sembarang kita melihat ini kafir memerangi kita terus kita ke rumahnya bawa pisau dapur, nggak boleh. Kemudian juga dengan pertimbangan-pertimbangan penguasa. Oke, dengan jihad ini apakah justru nanti lebih hancur atau ada peluang menang nih? Itu gitu pertimbangannya. Kalau misalnya ternyata enggak, maka jangan dulu tahan. Sebagaimana Rasul bersama para sahabat, bersabar menghadapi kezaliman kaum musyrikin. Belum punya power. Dan kemudian di medan perang yang jelas, enggak di luar, awas. Masalah. Kita perang sama Australia, misal ya, kita perang sama Australia, misal. Di sini perang, perang kita saling menyerang satu sama lain di bawah pemimpin satu sama lain, Zen ya. Oke, terus lagi kondisi perang, Anda jadi turis ke Malaysia, tuh. Di Malaysia Anda ketemu bule Australia. Ini kafir harbi apa enggak? Kafir harbi buat aneh di negeri aneh. Di situ dia kafir mustakman. Nggak boleh gue tojos. Fahim? Jangan kusut, awas. Oke, fikih jihad ini sebenarnya penting. Harus dijelaskan detail teknisnya. Cuman karena orang udah teriak jihad-jihad yang kagak-kagak, akhirnya kalau bikin kajian tentang jihad, dilarang duluan. Padahal kita pengen benerin jihad yang seharusnya gitu. Oke? Ada terjemahan kita juga Syekh di antaranya mafhum jihad di dalam syariat Islam, jihad khawarij vs jihad ahlus sunnah. Tuh ada, materi-materi ini ada. Cuma kalau mau dibikin kajian mesti deh panitianya ngeri. Ustadz judulnya jangan jihad, jangan yang ini deh, ngeri itu. Takut duluan, padahal gue mau benahin itu, gitu. Karena udah jelek duluan nama jihad, gara-gara kelakuan sebagian, ubur-ubur sama ikan sapu-sapu yang suka teriak jihad. Tahu ubur-ubur kan, ikan sapu-sapu. Makhluk air yang kalau digil lagi dibuang, tuh gitu. Kalau mancing di danau, ikan dapetnya sapu-sapu. Oh Allah, Indosiar. Nggak dibawa pulang bro, dibuang kayak gitu.